Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bizar Rahidin Asmita dengan NIM akhir 014. Di sini akan mempresentasikan jurnal berjudul Implementasi Exploratory Data Analysis untuk analisis dan visualisasi data penderita stroke Kalimantan Selatan menggunakan platform Tableau. Jurnal ini ditulis oleh Vina Nur Rizky. Baik, mungkin langsung lanjut saja latar belakangnya. Jadi stroke ini adalah penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia dengan angka kasus yang masih tinggi di berbagai daerah. Data terkait jumlah penderita stroke di Kalimantan sudah tersedia di portal Satu Data Indonesia. Namun masih berantakan, yaitu banyaknya missing value, terus redundansi data, dan format tabel yang kaku, sehingga sulit dipahami dan dimanfaatkan untuk kebijakan kesehatan. Nah, di sini ada dua hal yang menjadi konsep dasar dalam penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama adalah EDA atau Exploratory Data Analysis yang dipilih karena mampu membersihkan, merapikan, dan mengeksplorasi data untuk menemukan pola, tren, dan anomali. Dengan EDA ini, data mentah yang semula tidak terstruktur bisa disajikan lebih informatif dan siap digunakan dalam analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah Tableau. Nah, Tableau ini digunakan karena dapat mengubah data tabel yang kaku menjadi dashboard interaktif berupa grafik, diagram, dan peta. Visualisasi ini memudahkan pembaca untuk memahami tren kasus stroke secara cepat, jelas, dan dapat dibandingkan antar daerah. Nah, di sini dijelaskan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu yang pertama adalah objek populasi dan sampel penelitian. Nah, objek penelitian ini adalah penderita stroke yang khususnya adalah di Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi ini mencakup seluruh penderita stroke, sementara sampel diambil dari sebagian data resmi yang kemudian dianalisis dan divisualisasikan menggunakan Tableau. Lalu ada metode pengumpulan data. Nah, eh, data penelitian ini berupa dataset yang berjudul jumlah penderita stroke di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang diperoleh dari portal Satu Data Indonesia. Data ini dilengkapi dengan literatur pendukung dari jurnal, buku, dan sumber akademik lainnya. Lalu ada tahapan review. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kemudian dianalisis dengan pendekatan EDA tadi. Jadi di sini ada prosesnya yang digambarkan dengan flowchart, yaitu dimulai, lalu dilakukan studi literatur, lalu dilakukan data preparation, lalu dilakukan data cleaning dengan tahapan ETL atau extract, transform, dan load, lalu implementasi dengan Tableau, dan analisa hasil visualisasi dashboard, lalu selesai. Nah, masuk ke analisa data. Nah, metode analisa data ini dilakukan dengan pendekatan yang sudah disebutkan, yaitu exploratory data analysis melalui tiga tahapan utama, yaitu yang pertama data preparation, yaitu di mana kita menyiapkan dataset sekunder jumlah penderita stroke dari portal Satu Data Indonesia agar siap digunakan dalam analisis. Lalu kita melakukan data cleaning menggunakan metode yang tadi sudah disebutkan, yaitu ekstrak, transform, dan load untuk memperbaiki ketidakakuratan, mengisi data kosong, dan memastikan konsistensi data. Lalu yang terakhir adalah implementasi dan visualisasi dashboard. Data yang sudah dibersihkan diolah dalam Tableau untuk menghasilkan dashboard interaktif berupa grafik, peta, dan indikator sehingga tren kasus stroke lebih mudah dianalisis. Nah, ini adalah data yang sebelumnya eh, belum di cleaning, yaitu bentukannya itu masih dalam bentuk Excel, dan dia ini ada missing value-nya, sehingga akan sangat susah untuk eh, dianalisis atau divisualisasikan. Lalu masuk ke langkah selanjutnya yaitu cleaning data. Jadi di sebelah sini sudah ada dataset yang sudah di cleaning tabelnya. Nah, di sini apa peneliti menggunakan visualisasi dari Tableau yaitu untuk bar chart, yaitu secara umum di sini dapat dibaca kasus baru di Kalimantan Selatan itu menurun pada tahun 2020 hingga 2022. Namun beberapa daerah justru mengalami kenaikan di tahun 2022 yaitu Balangan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Kota Baru dengan peningkatan terbesar di Tabalong sebanyak 53 kasus di Tabalong. Oke, next.
Lalu melihat dari insight yang lain yaitu jumlah kematian yang terjadi akibat stroke 2020 hingga 2021, kematian akibat stroke umumnya menurun pada 2021 dengan penurunan terbesar di Kabupaten Banjar sebanyak 122 kasus. Namun beberapa daerah seperti Barito, Kuala, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru mengalami kenaikan, sementara Balangan, Hulu Sungai Selatan, Kota Baru, Tanah Laut, dan Banjarmasin tidak mencatat kasus kematian. Nah, seperti yang ini, uh, yang mengalami kenaikan, sebelumnya 0, lalu berubah menjadi 7, sebelumnya 0, berubah menjadi 1, lalu yang Kota Barito ini 71 menjadi 78, dan ada yang 0 juga. Nah, selanjutnya adalah insight yang dapat diambil adalah perbandingan jumlah kasus stroke baru dan kasus stroke lama di 2020. Pada tahun 2020 terdapat perbedaan antara kasus stroke lama dan baru, di mana kasus baru itu jumlahnya alhamdulillah kurang dari setengah kasus lama di semua daerah. Selisih terbesar itu ada di Barito Kuala dengan 2.553. Maksudnya tidak ada setengah. Jadi untuk yang warna ungu itu adalah kasus stroke baru, sedangkan yang warna oranye itu adalah kasus stroke lama. Maaf, iya yang seperti itu. Jadi dilihat bahwa untuk kasus stroke baru di semua daerah itu tidak ada dua kali lipatnya dari kasus stroke yang lama. Lalu yang ke ini adalah insight tentang total penderita stroke pada daerah Kalimantan di Selatan pada tahun 2022, di mana jumlah terbesar itu dapat dilihat di Kabupaten Tabalok sebesar 30,4% atau 146 kasus. Dan menyusul di Hulu Sungai Selatan 14,2% dan Banjar 12,7%. Nah, yang terakhir adalah di sini penulis menggunakan line chart, yaitu untuk menggambarkan tren jumlah kasus stroke pada tahun 2020 hingga 2022. Tren kasus stroke ini menurun signifikan pada tahun 2021 dan 2022, di mana Banjarmasin mencatat kasus sebanyak 2020 5.249 kasus, namun terus turun drastis menjadi 938 pada tahun 2021 dan terus menurun hingga 2022 meskipun penurunannya itu tidak sesignifikan dari 2020 ke 2021. Nah, meski beberapa daerah seperti Hulu Sungai Selatan, Tabalok, dan Tanah Bumbu sempat naik pada 2021, bisa-bisa kita lihat, secara keseluruhan semua daerah mengalami penurunan pada tahun 2022. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan kasus baru dan kematian akibat stroke di Kalimantan Selatan menurun pada 2022. Meskipun beberapa daerah masih mengalami kenaikan kasus baru di tahun 2022, sehingga tren bervariasi di antar wilayah. Hal ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika kasus stroke sehingga dapat menjadi dasar kebijakan kesehatan yang lebih efektif serta program pencegahan yang tepat sasaran. Dalam penelitian ini yang kita bahas, Tableau berfungsi sebagai alat visualisasi yang mengubah data mentah menjadi grafik, peta, dan dashboard interaktif, sehingga data stroke yang semula sulit dipahami dapat ditampilkan secara informatif dan mudah dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.